Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Nah, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Perhatikan bacaan berikut ini ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi, merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Nah, berikut adalah contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Ya, bisa kalian perhatikan, yang pertama adalah hasil pertanian. Ada padi, manfaatnya sebagai makanan pokok. Jagung itu juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Kacang kedelai, manfaatnya bahan baku pembuatan tahu, tempe. Selain itu juga kacang kedelai bisa dibuat kecap dan bahan baku susu, ya, susu kedelai. Selanjutnya ada perkebunan. Nah, hasil dari perkebunan itu contohnya kelapa sawit, yang bermanfaat sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet sebagai bahan pembuat ban. Tebu, bahan baku gula pasir, dan gina sebagai bahan obat malaria. Ada contoh hasil peternakan. Ya, ada daging sapi, ada daging kambing, ada telur ayam, itu bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Ada lagi ulat sutra. Ya, ulat sutra itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat kain sutra. Terus ada lebah, ya. Lebah dimanfaatkan madunya. Selanjutnya ada hasil laut dan perikanan. Contoh hasil laut dan perikanan adalah ikan, yang bermanfaat sebagai sumber protein hewani, rumput laut, sebagai bahan pembuatan obat, bahan makanan, dan kosmetik. Ada lagi terumbu karang, ya, bermanfaat sebagai wahana atau tempat rekreasi di bawah laut. Dan ada mutiara. Mutiara bermanfaat sebagai pembuatan perhiasan. Selanjutnya ada hasil tambang.
Beberapa contoh hasil tambang yaitu minyak bumi, bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam, bahan bakar kompor gas, belerang, bermanfaat sebagai campuran obat, grafit, bahan baku pensil, dan marmer yang bermanfaat sebagai bahan bangunan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar, dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita bersama, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bisa kalian perhatikan pada gambar itu ada masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya adalah yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. 3. Melakukan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali hutan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Yang selanjutnya adalah kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. Yang pertama, memberikan sanksi sepadan atau hukuman kepada perusak lingkungan. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Yang ketiga, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah agar sampah-sampah itu tidak dibuang sembarangan. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat tersebut antara lain bagi berikut. Yang pertama, hidup aman terhindar dari bencana alam. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Yang keempat, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang keenam, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, alhamdulillah sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.